Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan kisah batu keramat yang akan membuat kamu merinding. Kisah ini mungkin akan membuat kamu berpikir dua kali sebelum mengambil benda aneh yang kalian temukan di tempat angker. Kamu pernah nggak dengar cerita tentang benda terkutuk? Nah, batu ini tidak hanya membawa mimpi buruk, tapi juga kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Bayangkan di tengah malam batu itu melayang dan berputar sendiri di kamar. Belum lagi suara-suara misterius dan bayangan mengerikan yang muncul. Dan didatangin kakek tua dalam mimpi yang mengancam akan mendatangkan malapetaka. Tapi itu baru awalnya. Yang akan terjadi selanjutnya lebih mengerikan lagi. Penasaran? Tonton terus sampai akhir karena saya akan membongkar semua detailnya, termasuk apa yang terjadi setelah saya terkena demam misterius keesokan harinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Saya Edi, terbaring lemah di tempat tidur. Demam tinggi ini memaksa saya untuk absen kerja. Sekitar pada pukul 11 siang, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Awalnya saya pikir itu hanya efek dari demam tinggi yang membuat saya berhalusinasi. Tapi semua terasa terlalu nyata. Kejadian aneh pertama, buku di rak seberang kamar tiba-tiba jatuh. Bukan hanya satu, tapi beberapa buku berjatuhan seolah ada yang mendorongnya. Saya mencoba bangkit untuk memeriksa, tapi kepala saya terlalu pusing. Tak lama kemudian, kursi di sudut kamar bergesek sendiri. Suara deritanya memecah kesunyian, membuat bulu kuduk saya berdiri. Kursi itu bergerak perlahan, seolah ada yang menduduki dan menggesernya. Saya memejamkan mata berharap semua hanya mimpi, tapi ketika buka mata, pemandangan di kamar membuat saya berkesiap barang-barang di meja rias. Sisir, botol parfum, jam tangan, semuanya telah berpindah posisi, tersusun rapi membentuk lingkaran. Jantung saya berdebar kencang, saya ingin berteriak minta tolong, tapi suara saya seolah tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba televisi di kamar menyala sendiri. Layarnya hanya menampilkan statis, tapi suara yang keluar membuat darah saya membeku. Di antara desis statis itu, saya bisa mendengar suara tawa kecil yang mengerikan dan bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya mencoba meraih remote control untuk mematikan TV, tapi benda itu tiba-tiba melayang dan jatuh dari luar jangkauan saya. Air di gelas di samping tempat tidur mulai bergelembung seolah mendidih meski tidak ada api. Cermin di dinding berembun dan perlahan tulisan muncul di permukaannya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat, tapi bagi saya terasa seperti keabadian. Tubuh saya kaku oleh ketakutan dan demam. Saya tahu ini semua pasti ada hubungannya dengan batu misterius itu. Di tengah kekacauan ini, kotak kaleng tempat batu itu tersimpan tetap diam di meja, tapi saya bisa merasakan ada energi aneh yang memancar darinya, seolah menjadi pusat dari semua kejadian ini. Saya pun memejamkan mata erat-erat berdoa agar semua ini segera berakhir. Tapi dalam hati saya tahu ini baru permulaan dari rangkaian kejadian mengerikan baru saya hadapi. Saya masih terbaring lemah di tempat tidur. Kejadian-kejadian aneh tadi siang membuat saya semakin gelisah dan ketakutan. Sendirian di rumah ini, tanpa ada yang bisa dimintai bantuan, membuat segalanya terasa lebih menakutkan. Tiba-tiba sekitar pukul 3 sore, saya mendengar suara ketukan di pintu depan. Jantung saya berdebar kencang. Apakah ini bagian dari kejadian supernatural? Edi, kamu di dalam? Suara yang familiar terdengar dari luar. Saya menghela nafas lega, mengenali suara itu Robert, teman saya dari desa yang sama.
Dengan tenaga yang tersisa, saya berteriak lemah. Masuk saja, Rob, pintunya tidak terkunci. Dengan tenaga yang tersisa, saya berteriak lemah. Masuk aja, Rob, pintunya tidak dikunci. Saya mendengar pintu terbuka dan langkah kaki mendekat ke kamar. Robert muncul di ambang pintu, wajahnya berubah khawatir melihat kondisi saya. Astaga, Ed, kamu kenapa kok pucat sekali? Tanya Robert sambil mendekat. Saya mencoba tersenyum lemah. Demam tinggi, Rob, sudah dari semalam. Robert meletakkan tangannya di dahi saya. Wah, panas sekali. Kamu sudah minum obat? Sudah, Rob. Ed, kok kamarmu berantakan gini? Ada apa sebenarnya? Tanya Robert dengan nada curiga. Saya, Eddie, merasa sedikit lega setelah menceritakan semuanya pada Robert. Dia mendengarkan dengan seksama dan tidak menganggap saya gila. Malah dia menawarkan bantuan. Baik, Ed, besok setelah aku pulang kerja, kita ke hutan bersama. Kita kembalikan batu itu, kata Robert sebelum pamit pulang sekitar jam 5 sore. Sepeninggal Robert, saya merasa lebih tenang. Setidaknya besok saya tidak harus menghadapi ini sendirian. Saya mencoba untuk beristirahat, berharap kondisi saya membaik esok. Malam tiba dan saya pun tertidur. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam tidur saya kembali bertemu dengan kakek misterius itu. Kali ini, kami berada di tempat yang gelap. Hanya ada cahaya remang-remang yang entah berasal dari mana. Kakek itu berdiri di hadapan saya. Wajahnya masih dipenuhi kemarahan seperti sebelumnya. Kau masih belum mengembalikan batuku. Suaranya menggelegar membuat seluruh tempat itu bergetar. Saya mencoba berbicara tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut saya. Kakek itu melanjutkan dengan baik-baik. Anak muda, kembalikan batu itu, atau kau akan terus kuganggu, waktumu tidak banyak. Tiba-tiba kakek itu menghilang dan muncul tepat di hadapan wajah saya. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke mata saya. Ini peringatan terakhir. Kembalikan atau aku. Saya terbangun dengan tersentak nafas tersengal-sengal dan tubuh bermandikan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kamar terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Di sudut kamar, saya melihat bayangan gelap seolah bergerak. Jantung saya berdebar kencang. Apakah itu kakek dalam mimpi saya atau sesuatu yang lain? Saya mencekram selimut erat-erat, menghitung jam sampai pagi tiba. Besok saya harus mengembalikan batu itu. Bagaimanapun caranya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya mengabaikan peringatan terakhir ini. Malam itu saya tidak bisa tidur lagi. Mata saya terus terbuka, waspada akan setiap suara dan gerakan. Saya hanya bisa berharap Robert datang tepat waktu besok, dan semua ini akan berakhir setelah batu itu dikembalikan ke tempatnya. Saya, Eddie, menghabiskan pagi hingga sore dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Demam saya belum jeda, membuat segalanya terasa lebih mengerikan. Sepanjang hari, bayangan hitam seolah mengikuti setiap gerakan saya, kadang muncul di sudut mata, lalu menghilang saat saya menoleh. Saya merasa terus diawasi, membuat bulu kuduk saya berdiri. TV di ruang tengah menyala dan mati sendiri berkali-kali. Setiap kali menyala, suara-suara mengerikan keluar dari sana. Tawa melengking, cerita tertahan, dan bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak saya mengerti. Robert datang tepat pukul 4. Wajahnya terlihat cemas melihat kondisi saya yang semakin parah. Ayo Ed, kita harus cepat, kata Robert membantu saya berdiri. Dengan tangan gemetar saya mengambil kotak berisi batu itu. Kami segera naik ke motor Robert dan melaju menuju hutan. Sepanjang perjalanan, saya merasa kengerian itu mengikuti kami. Di pinggir jalan, bayangan-bayangan seolah bergerak,
Mengikuti laju motor, suara tawa melengking terdengar samar. Robert pun mempercepat laju motornya. "Kau dengar itu, Ed?" tanyanya dengan suara bergetar. Saya hanya bisa mengangguk lemah, terlalu takut untuk berbicara. Akhirnya kami tiba di tepi hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi di hadapan kami, seolah siap menelan kami ke dalam kegelapannya. Udara terasa lebih dingin dan mencekam. "Kita harus masuk, Ed," kata Robert meski suaranya terdengar ragu. Saya mengeratkan pegangan pada kotak berisi batu itu. "Ya, kami harus masuk. Harus mengembalikan batu ini ke tempatnya. Harus mengakhiri semua teror ini." Dengan langkah gemetar kami mulai memasuki hutan. Entah apa yang menanti kami di dalam sana, tapi saya tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Saya dan Eddie dengan tangan gemetar meletakkan batu itu kembali di tempat saya menemukannya. Untuk sesaat hutan terasa sunyi, seolah menahan nafas. Tiba-tiba suara tawa menggelegar memecah keheningan. Tawa itu terdengar seperti milik kakek dalam mimpi saya, tapi kali ini jauh lebih kuat dan mengerikan. Suara seolah datang dari segala arah, membuat tanah bergetar. "Lari, Ed!" teriak Robert, menarik tangan saya. Kami berlari sekencang mungkin keluar dari hutan ini. Suara tawa itu masih menggema di belakang kami. Tanpa berpikir dua kali, kami melompat ke atas motor Robert dan melesat pergi. Jantung saya berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan lega. Kami terus melaju hingga mencapai desa. Robert mengarahkan motornya ke arah warung Bu Sumi. "Kita perlu menenangkan diri dulu," katanya masih terengah-engah. Bu Sumi menyambut kami dengan senyum ramah, tapi ekspresinya berubah cemas melihat wajah pucat kami. "Ada apa ini kalian? Seperti habis melihat hantu saja," tanya Bu Sumi sambil menyantap nasi yang dihidangkan Bu Sumi. Saya mulai bercerita, "Bu, kami baru saja diganggu jin penunggu hutan itu." Bu Sumi mendengarkan dengan seksama. Setelah saya selesai bercerita, dia menghela nafas panjang. "Nak, sebaiknya jangan ceroboh membawa barang yang unik dari hutan itu," kata Bu Sumi dengan nafas serius. "Hutan itu sangat berbahaya. Dulu ada yang hilang di sana dan tidak pernah ditemukan." Saya dan Robert saling pandang terkejut mendengar informasi ini. Bu Sumi melanjutkan, "Ada juga yang mengalami hal aneh setelah dari sana. Mereka bilang seperti diikuti sesuatu." "Untuk saat ini kalian sudah melakukan hal yang benar dengan mengembalikan batu itu," jawab Bu Sumi. Saya, Eddie, terbangun keesokan paginya dengan perasaan yang jauh berbeda. Tubuh saya terasa ringan, demam yang menyiksa selama beberapa hari terakhir sudah hilang. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar terasa hangat dan menenangkan, bukan lagi mengancam seperti hari-hari sebelumnya. Dengan hati-hati saya bangun dari tempat tidur, setengah mengharapkan rasa pusing atau lemas. Namun, tidak ada. Saya merasa normal dan sehat. Saya mengendarkan pandangan ke sekeliling kamar. Semuanya tampak biasa, tidak ada barang yang terpindah sendiri. Tidak ada barang yang mencurigakan di sudut-sudut. Dan yang paling penting, tidak ada perasaan diawasi yang menghantui saya. Beberapa hari terakhir, saya berjalan ke ruang tengah. TV diam, tidak menyala sendiri. Seperti kemarin, rumah terasa tenang dan damai. Saya menghela nafas lega, tampaknya mengembalikan batu itu ke tempat asalnya benar-benar mengakhiri semua gangguan ini. Bu Sumi benar, kami telah melakukan hal yang tepat. Ponsel saya berdering, pesan dari Robert, "Ed, bagaimana keadaanmu? Sudah baikan?" Saya tersenyum mengetik balasan, "Jauh lebih baik, Rob. Sepertinya semua sudah kembali normal." Meski begitu, kejadian beberapa hari terakhir ini meninggalkan kesan mendalam. Saya dalam hati untuk lebih berhati-hati dan menghormati alam.
terutama tempat-tempat yang dianggap angker. Cerita tamat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Jika kalian memiliki cerita yang sangat menarik, bisa kirimkan email ke kita di kolom deskripsi.